seorang anak telah meninggal setelah meminum obat yang dicampur oleh Holmes. Dia kemudian melarikan diri ke Chicago. Di dalam sejarah, ada banyak sekali pembunuh berantai atau serial killer di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus mereka pun sampai hari ini selalu bisa menjadi pembahasan hangat untuk dibahas. Banyak dari kasus-kasus ini yang hingga hari ini masih belum bisa dipecahkan motif serta pelaku pembunuhannya. Kehadiran para pembunuh berantai ini pada masanya menjadi momok menakutkan yang menghantui semua orang di sekitar tempat mereka melakukan pembunuhan. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan berantai yang cukup terkenal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Dr. Henry Howard Holmes, juga dikenal sebagai H.H. Holmes, adalah salah satu pembunuh berantai yang paling produktif di abad ke-19. Para korbannya yang berjumlah mulai dari puluhan hingga lebih dari 200 dibunuh di dalam propertinya, Hotel Pameran Dunia, yang kemudian dikenal sebagai Kastil Pembunuhan Holmes. Holmes sendiri sebenarnya lahir dengan nama Herman Webster Mudgett pada tahun 1861. Holmes adalah putra dari keluarga lama New England, keturunan dari pemukim Inggris awal. Orang tuanya adalah Metodis yang taat. Jadi Metodis ini adalah salah satu pengikut gereja dari cabang Protestan. Setelah lulus SMA pada usia 16 tahun, Holmes mulai mengajar sebagai pekerjaan, bekerja di kota-kota dekat kampung halamannya, Gilmanton, New Hampshire. Dia mendaftar di Universitas Vermont, tetapi kemudian tidak lama setelah itu, dia merasakan bosan dan memilih untuk berhenti kuliah. Pada tahun berikutnya, dia pergi ke sekolah kedokteran dan bekerja di laboratorium anatomi di Universitas Michigan. Dia berhasil menyelesaikan programnya dalam 3 tahun. Jadi sebenarnya Holmes ini adalah orang yang cukup pintar. Saat bersekolah, Holmes menambah penghasilannya dengan menggunakan mayat untuk melakukan penipuan asuransi. Benar, selain pintar, Holmes juga adalah seorang penipu. Selama waktu ini, dia menikah sebentar dengan Clara Lovering, tetapi hubungan mereka penuh dengan kekerasan dan dia meninggalkannya di Michigan dan kembali ke New Hampshire dengan membawa putra mereka yang bernama Robert. Tidak lama setelah itu, Holmes kemudian pindah ke New York State dan bisikan-bisikan mulai beredar bahwa dia terlihat bersama seorang anak yang kemudian dilaporkan telah menghilang. Dia kemudian pindah ke Philadelphia dan bekerja di apotek. Dan desus-desus pun kembali mulai muncul bahwa seorang anak telah meninggal setelah meminum obat yang dicampur oleh Holmes. Dia kemudian melarikan diri ke Chicago. Pelariannya ini membuktikan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepada dirinya adalah benar adanya. Dia kemudian mengubah namanya yang dari awal Herman Webster Mudgett menjadi Howard Henry Holmes. Pada tahun 1886, Holmes kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama Myrta Belknap. Dia tidak pernah bersusah payah untuk bercerai dari Clara. 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1894, Holmes pergi ke Denver dan lagi-lagi dia menikahi seorang wanita yang bernama Georgiana York tanpa menceraikan Myrta terlebih dahulu. Di Chicago, Holmes bekerja di toko obat yang pada akhirnya dia beli. Dia kemudian membeli tanah kosong di seberang jalan dan merencanakan pembangunan gedung 2 lantai yang akan mencakup ruang retail di lantai dasar dan apartemen di atasnya. Konstruksi ini dimulai pada tahun 1887.
Setelah setahun bekerja, Holmes belum juga membayar arsitek atau pemasok baja. Jadi orang-orang ini kemudian menuntut Holmes di pengadilan. Setelah itu, konstruksi kembali dilanjutkan. Dan pada tahun 1892, Chicago yang pada saat itu sedang mempersiapkan pameran Columbia Dunia. Pameran ini yang biasanya disebut Pameran Dunia tahun 1893, yang secara pasti akan membawa banyak pengunjung ke kota. Jadi Holmes memutuskan untuk menambahkan lantai 3 ke gedungnya dan mengubahnya menjadi hotel. Gedung tersebut yang diberi nama Hotel Pameran Dunia, tetapi pembangunan ini tidak pernah selesai. Holmes kemudian melanjutkan sejarahnya menjalankan penipuan asuransi dan gagal bayar tagihan. Dia bekerja di toko obatnya ketika gedung sedang dibangun, dan diyakini bahwa korban pertamanya adalah kekasihnya yang bernama Julia Smith yang bekerja di konter perhiasan. Smith sendiri telah menikah. Dia dan suaminya tinggal di sebuah apartemen di lantai atas. Smith dan putrinya menghilang pada bulan Desember tahun 1891 dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Holmes kemudian mengklaim bahwa Smith telah meninggal setelah aborsi yang gagal. Dua wanita lain yang bekerja di gedung itu, Emmeline St. Grant dan Edna Van Tassel, juga menghilang selama beberapa tahun berikutnya. Tidak lama setelah itu, Holmes kembali membujuk seorang aktris yang bernama Minnie Williams untuk menandatangani akta kepropertinya di Texas atas namanya. Pada saat ini, Holmes menggunakan alias Alexander Bond. Keduanya mulai tinggal bersama, dan saudara perempuan Williams yang bernama Nani datang berkunjung pada bulan Juli tahun 1893. Kedua saudara perempuan itu lenyap dan tidak pernah terlihat lagi. Hal ini kemudian membuat penyelidik asuransi mendekati dan mulai mencurigai Holmes dari banyak klaim penipuan. Dia meninggalkan Chicago dan pergi ke properti Texas yang dia tipu dari Williams. Begitu tiba di Fort Worth, dia mencoba meniru bangunan hotel Chicago miliknya dan terus menipu investor, kru konstruksi, dan pemasok. Dia akhirnya ditangkap pada tahun 1894. Saat di penjara, Holmes menjalin persahabatan dengan Marion Hatchford yang juga dikenal sebagai The Debonair Bandit. Holmes berencana untuk mengumpulkan pembayaran asuransi dengan memalsukan kematiannya sendiri dan menawarkan Hatchford $500 untuk nama seorang pengacara yang dapat dipercaya untuk proses dokumen penipuan. Alih-alih bekerja sama dengan Holmes, Hatchford justru memberitahu penyelidik tentang skema penipuan asuransi Holmes. Setelah kembali ke Philadelphia, Holmes membunuh seorang tukang kayu yang bernama Benjamin Pitzel dan mengajukan klaim atas dirinya sendiri menggunakan mayat Pitzel. Tak lama kemudian, dia juga membunuh putri Pitzel dan menguburkan mereka di ruang bawah tanah rumahnya di Toronto. Seorang detektif yang menyelidiki kasus ini menemukan tubuh anak-anak yang membusuk. Dia kemudian kembali dengan membawa polisi ke Chicago, di mana mereka kembali menjadikan Holmes sebagai tersangka. Ketika polisi Chicago menggeledah Hotel Holmes, hotel atau kastil pembunuhan, para sejarawan mengatakan bahwa mereka telah menemukan kamar yang dilengkapi dengan sistem kedap suara, lorong rahasia, dan labirin lorong, dan tangga yang membingungkan. Kamar-kamar itu juga dilengkapi dengan pintu jebakan di atas saluran yang menjatuhkan korban Holmes yang tidak menaruh curiga ke ruang bawah tanah gedung. Holmes ditangkap atas pembunuhan Pitzel dan anak-anaknya dan dijatuhi hukuman mati. Setelah dieksekusi, dia mengaku telah membunuh 27 orang. Jumlah itu kemudian diperdebatkan karena beberapa orang yang diklaim dibunuh masih hidup. Pada suatu saat, entah apa yang telah merasukinya, dia mengaku telah dirasuki setan. Saat berada di penjara, hotelnya secara misterius terbakar sampai habis terbakar. Pada bulan Mei tahun 1896, Holmes kemudian digantung.
Lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, desas-desus menyebar bahwa Holmes telah memalsukan eksekusinya. Dan kemudian untuk kembali memastikan semua keraguan itu, tubuh Holmes kembali digali pada tahun 2017 lalu untuk dilakukan pengujian. Hasil tes dari pengujian gigi membenarkan bahwa sebenarnya Holmes lah yang telah mati dan membusuk di dalam kuburan itu. Jadi itulah tadi kisah dari Herman Henry Holmes beserta kastil pembunuhannya dan korban-korban pembunuhannya. Serial killer atau pembunuh berantai seperti Holmes ini ada banyak sekali di dunia kita yang sempit ini. Di negara kita sendiri ada beberapa serial killer yang juga sangat terkenal. Selalu berhati-hati ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya, subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video-video menarik lainnya dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.